Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinah dengan NIM 019 dari kelas 6 PAIA akan menyampaikan materi Akidah Akhlak kelas 7 Keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan model cooperative learning dengan pendekatan student center. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai belajar, silakan kepada Zikru untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Sebelum mulai belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Dwi Kapri Adinda, hadir Bu. Abdul Rahman Bintang, Muhammad Zikrullah, Akmal Hernisa, hadir Bu. Berarti hadir semuanya ya. Hadir Bu. Baik. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan cek semangatnya terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Abdul? Mengerti, Bu. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sepertinya semua tampak bersemangat dan juga sehat pada hari ini. Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Zikir. Berzikir. Apa yang berzikir, ada yang tahu? Mengingat Allah. Benar. Bagaimana kalau kita mengingat Allah? Bagaimana hati kita? Tenang. Berarti anak ibu sudah memahami apa itu zikir dan bagaimana manfaat zikir tersebut ya. Baik, sekarang ibu mau bertanya, apakah Ananda pernah mendapatkan suatu prestasi? Pernah. Pernah mendapatkan juara? Pernah. Juara apa sih, Bro? Satu. Futsal. Nyanyi, Bu. Dan nyanyi. Nyanyi. Juara kelas. Menari, Bu. Menari, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semua prestasi itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan untuk kita, orang tua dan juga guru. Sekarang ibu mau tanya, bagaimana supaya Witna tidak sombong terhadap prestasi tersebut? Rendah hati. Rendah hati, Zikru? Bersyukur, bagus. Rendah hati dan juga bersyukur. Dengan hal tersebut, terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini adalah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa yang tahu siapa Nabi Sulaiman itu? Nabi sekaligus raja. Pintar, Nabi sekaligus raja. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu mampu memahami, menganalisis, dan nantinya akan mengimplementasikan keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ibu menerangkan maksudnya. Anak ibu lihat dulu video ini, nanti ibu akan minta kesimpulan apa yang bisa diambil dari video tersebut.
Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan ya, Al-Baqarah 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil memilihkan penguasa negeri Saba, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimiliki. Sudah. Apa yang bisa diambil dari video tersebut? Kisah Nabi Sulaiman dan di negeri bisa negeri Saba ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam terkait Nabi Sulaiman. Apakah anak-anak ibu mau mendengarkan ibu menjelaskan? Baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman itu? Tadi ibu nanya di awal. Siapakah Nabi Sulaiman itu? Siapa sih, Kru? Nabi sekaligus raja. Coba ulangi. Nabi sekaligus raja. Baik. Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas dan sangat besar. Beliau dianugerahi bisa memahami bahkan berbicara dengan hewan, burung dan juga apa yang terkenal? Semut. Bagus. Nah, kerajaan Nabi Sulaiman itu bukan hanya manusia saja, tetapi juga dari bangsa jin dan makhluk lainnya. Nah, selanjutnya keistimewaan beliau itu bukan semata-mata karena Nabi Sulaiman itu sendiri, melainkan juga merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun demikian, kekayaan yang diberikan oleh Allah banyak, luas, dan harta yang melimpah. Bahkan sepanjang sejarah peradaban, Nabi Sulaiman itu adalah tidak pernah tertandingi kekayaannya. Dia tetap rendah hati. Bagus, rendah hati. Nah, rendah hati dan juga bersyukur. Nabi Sulaiman tidak sombong ketika memiliki kekuasaan. Ibaratkan sebuah pohon yang sangat besar, pohon rindang yang ditumbuhi oleh sudah berbuah, dahannya itu merunduk. Berarti bukan semakin menjulang tinggi, malah makin merunduk. Semakin kita diberikan kekuasaan, semakin kita rendah hati dan juga bersyukur. Begitulah Nabi Sulaiman. Malah Nabi Sulaiman merasa malu. Kenapa? Harta yang diberikan oleh Allah sangat banyak, tetapi ibadahnya masih sedikit. Nah, seharusnya kita seperti itu. Siapa tadi yang juara kelas? Nah, Dinda, seperti juara kelas misalnya. Kalau ada teman yang nggak paham ya Zikru, diajarkan, bukannya bagus. Nah, selanjutnya adalah kasih sayang terhadap makhluk. Nah, di sini kasih sayang terhadap makhluk. Siapa tadi yang terkenal? Hewan apa? Semut. Bagus. Bahkan makhluk kecil pun Nabi Sulaiman sayang, apalagi kepada kita manusia. Nah, pada suatu ketika pasukan Nabi Sulaiman hendak pergi, adalah gerombolan semut. Nah, kata semut tersebut, ayo masuk ke dalam sarang. Sulaiman telah datang dengan rombongannya, nanti kita keinjak. Tapi apa kata Sulaiman? Kok kamu ngomong begitu? Nah, lanjutlah kata semut. Mohon maaf sebelumnya Nabi Sulaiman, saya akan memanggil pasukan untuk berbaris rapi, berjejer, menepi untuk melihat pasukan engkau lewat. Nah, begitulah cara Nabi Sulaiman menyayangi makhluk Allah. Di sini ada yang suka kucing? Akma suka kucing? Enggak. Dinda suka kucing? Suka. Abra suka kucing? Suka. Zikru? Enggak. Bagi yang suka kucing, kita memberinya makan, ya kan? Merawatnya. Bagi yang nggak suka kucing itu, bagi yang nggak suka hewan lainnya itu, kita harus mencoba menyayangi makhluk Allah, walaupun itu hanya hewan, ya. Karena ketika hewan itu disayang, dia juga akan sayang kepada kita. Nah, itu ya. Bu. Selanjutnya, kecerdasan dan kebijaksanaan. Walaupun umur Nabi Sulaiman itu terbilang sangat muda, tapi dia sudah bijaksana.
cerdas. Anak-anak mau tahu satu kisah nggak? Mau. Mau tahu satu kisah nggak? Mau. Sepertinya si kru ngantuk. Enggak. Mau tahu satu kisah? Mau. Mau. Jadi ada satu kisah. Nabi Sulaiman itu siapa bapaknya tadi? Ayah siapa? Ayo. Tahu. Nabi Daud alaihissalam. Jadi waktu masa pemerintahan ayahnya ada 2 orang, pekebun dan juga peternak. Pada malam hari, kambing-kambing sang peternak menjajah-jajah kebun punya petani tadi. Ketika pagi dilihat, ternyata kebunnya udah berantakan, hancur. Sebagai pekebun, coba kalau di posisi pekebun Maya, sedih nggak? Pagi-pagi dilihat kebunnya udah hancur, sedih. Menghadaplah kepada Nabi Daud. Ini gimana? Kebun saya ini padahal mau panen tapi kok sudah berantakan? Akhirnya bagaimana? Kasihlah 1 kambing oleh peternak kepada pekebun. Sebagai peternak sedih apa senang? Kambingnya hilang 1, senang. Sebagai pekebun Mirna kalau dapat kambing tiba-tiba senang nggak? Senang kan? Si pekebun senang, si peternak sedih. Datanglah Nabi Sulaiman. Wahai ayahku, gimana kalau si peternak tadi beresin dulu kebunnya? Sembari membereskan kebun, kambing diberikan kepada pekebun tadi untuk diolah dengan apapun yang didapatkan, entah memanfaatkan kekuatannya atau apa yang didapatkan dari kambing tersebut. Setuju. Akhirnya setelah si peternak membersihkan kebun petani, akhirnya dikembalikan lagi kambingnya. Akhirnya mendapatkan keuntungan dua-duanya. Apakah dua-duanya merasa rugi? Ya. Apakah merasa rugi? Ya. Tidak, karena adil pembagiannya. Sama kebunnya udah diperbaiki, peternak juga mendapatkan kambingnya kembali. Begitu cerdasnya kepemimpinan Nabi Sulaiman. Di sini ketua kelas siapa? Sikru. Nah, dalam memimpin tidak boleh otoriter. Jadi harus memimpin teman-temannya semua dengan bijaksana. Ya, Sikru? Ya. Lanjut. Ibadah dan musyawarah. Siapa yang tahu Nabi Sulaiman meninggal ketika apa? Salat. Ketika sholat. Bagus. Posisinya di mana? Diri. Sujud apa berdiri? Buku. Jawabannya tadi berdiri sudah benar. Cuma diganti lagi menjadi ruku, diganti lagi menjadi sujud. Jadi jawaban yang benar. Ibu sangat apresiasi anak-anak ibu karena sudah berani menjawab. Tapi jawaban yang lebih tepat adalah di saat berdiri. Ya kan? Kok bisa orang meninggal berdiri? Selama 1 tahun malahan. Selama 1 tahun gak ada yang mengetahui Nabi Sulaiman itu meninggal. Bahkan bangsa jin juga gak ada yang mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman itu telah meninggal dunia. Pada akhirnya tongkat di sebelah Nabi Sulaiman itu dimakan rayap. Barulah di sana Nabi Sulaiman jatuh dan di sanalah para pasukan mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia. Siapa yang tidak sholat subuh tadi pagi? Ada? Jujur, Abdul sholat subuh nggak? Sholat subuh. Maya? Sholat subuh ya? Bagus. Takbir. Baik. Nah, bermusyawarah. Nabi Sulaiman itu adalah orang yang sangat suka bermusyawarah. Ketika saat itu pergi pasukannya pergi ke suatu tempat. Kok burung putut gak ada ya? Datanglah burung putut lagi. Kamu kemana aja burung putut? Kata Nabi Sulaiman. Saya tadi tertinggal dari rombongan, terus terpisah, nyasar ke negeri Sabak. Yang benar, kamu gak hindarin saya marah kan? Kata Nabi Sulaiman. Enggak, Nabi Sulaiman katanya. Saya melihat di sana ada negeri Sabak yang dipimpin oleh seorang ratu. Tapi anehnya dia nyembah matahari, Nabi Sulaiman. Kata burung bagus, kata burung putut tadi. Akhirnya gimana? Nabi Sulaiman gak langsung marah, langsung mengirimkan surat. Dikirimlah kepada burung putut tadi. Nah, pantau-pantau aja lah sama kamu di sana. Kirimkan surat ini. Kebetulan Ratu Balkis ini adalah ratu yang juga bijaksana. Ketika mendapatkan surat tadi, dia nggak langsung marah nyuruh menyembah
terlebih dahulu. Pasukannya marah. Ah, ini mau cari gara-gara nih Nabi Sulaiman, mau ngajak kita perang besar-besaran. Adalah pasukan yang menyaut, gak bisa. Nabi Sulaiman itu kerajaannya sangat banyak, bukan hanya manusia saja. Kalah telak dong kita. Jelas kan? Ketika seperti itu, akhirnya Ratu Balkis mau menemui Nabi Sulaiman. Bukan, awalnya Nabi Sulaiman itu dikirimi oleh Ratu Balkis banyak sekali, ada emas. Nah, pokoknya harta. Gak mau Nabi Sulaiman, saya mau Ratu Balkis kesini, gitu kan? Karena itu hanya milik Allah. Nah, langsunglah Ratu Balkis datang kepada Nabi Sulaiman. Ketika datang Nabi Sulaiman, sebelum kata Nabi Sulaiman, saya mau singgasana itu ada di kerajaan saya. Singgasana siapa? Ratu Balkis tadi. Dalam waktu ada namanya jin ifrit yang baik yang bantunya. Saya bisa kok dalam matamu berkedip Nabi Sulaiman. Singgasana itu telah sampai di sini. Benar dong. Gak lama setelah itu langsung datang singgasana itu ke sana, dan Ratu Balkis gak lama datang juga dan duduk di atas singgasananya. Ini persis loh singgasana saya, bahkan ini ya singgasana saya. Nabi Sulaiman diam aja. Nah, akhirnya dibawalah menelusuri lebih jauh lagi ke dalam kerajaannya. Di sana apa? Ada yang tahu nggak dia lihat apa di sana? Ada yang tahu? Tidak. Di sana Ratu Balkis lantainya itu berkaca, ada kaca dan juga ada ikan-ikannya. Ratu Balkis mau jinjit bajunya, tapi apa kata Nabi Sulaiman? Nggak usah. Itu adalah lantai dari kaca, itu nggak bakal ada airnya. Ratu Balkis akhirnya di sana Ratu Balkis menyatakan bahwasannya dia berserah diri kepada Allah karena kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Nah, gitulah ibadah dan musyawarah saling berhubungan oleh Nabi Sulaiman. Karena apa? Orang yang rajin ibadah akhlaknya juga terpancar dari hatinya. Oke, hikmahnya. Nah, hikmah dari mempelajari dari Ibu jelaskan tadi, storytelling dari tadi, coba siapa tahu apa hikmahnya? Bu, kita tuh harus selalu bersyukur dan tidak sombong, Bu. Bersyukur dan tidak sombong. Menyayangi sesama makhluk. Menyayangi sesama makhluk. Menghargai musyawarah, Bu. Menghargai musyawarah. Harus rajin beribadah. Rajin. Musyawarah. Bagus, rajin beribadah dan bermusyawarah. Oke, anak-anak ibu sekalian, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Semangat. Ini pada ngantuk apa gimana? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu yang akan bertanya. Siapa nama ratu tadi yang dari negeri Sabah? Sidru? Ratu apa? Ratu Balkis. Bagus. Berbicara dengan hewan yang paling populer yang biasa Anda dengar, hewan apa? Semut sama? Burung apa? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ibu sudah pintar. Sekarang ibu akan memberikan. Di sini ada food cart. Tahu itu apa food cart? Oh, bagus ya bahasa Inggris Ananda. Food cart itu adalah kartu makanan yang mana nanti diisinya soal. Disinilah Ananda akan menjawab LKPD-nya nanti. Mengerti? Sekarang coba buat 3 kelompok terlebih dahulu. Ya. Oke, besok di sini. Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mengambil food card-nya 3. Dan juga sekalian LKPD. Silakan. Makanannya sendiri ada apa? Apa? Makanan apa? Makanan asli. Habis dari sini Ananda nanti baru beli makanan. Habis ini keluar main kan? Iya.
Ya, Bu. Oke, silakan. Sudah mendapatkan makanannya? Ya. Sudah mendapatkan soalnya? Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini gimana, Bu? Mana? Ini, Bu. Oke, Bu. Bu. Ini, Bu. Kami ingin, Bu. Ini ada. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau Sudah siap Ananda? sudah Oke, baik. Simpan dulu jawabannya. Angkat tangannya. Regangkan. Oke. Sekarang Ibu minta Ananda berdiri semuanya. Berdiri. Kita mau ice breaking dulu sebelum kita tampil, oke? Iya, Bu. Ini ya. Coba digeser di sini. Nak. Itu bagus, Pak. Geser di sini. Oke. Udah tahu irama-nya? Tahu. Lingkaran kecil. Itu iramanya ya. Satu. Pakai gerakan. Pakai gerakan. Oke. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke. Boleh duduk anak-anak Ibu? Sekarang Ibu minta perwakilannya untuk membacakan hasil diskusi yang tadi. Oke, kelompok satu terlebih dahulu. Kelompok 2. kelompok 3. Yang tadi. Oke, kelompok satu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana apa hubungan antara kekuasaan dan tanggung jawab dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu semakin besar kekuasaan semakin besar pula tanggung jawabnya. Apakah benar? Benar. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya. Baik, berikan tepuk tangan kelompok satu. Kelompok dua silakan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Mengapa Allah memberikan banyak kelebihan kepada Nabi Sulaiman? Jawabannya karena Nabi Sulaiman adalah orang yang rendah hati dan bijaksana. Benar nggak? Ada yang ingin mendapatkan jawaban? Betul dapat ya? Oke, baik, berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, sekarang maju. Apa akibat jika seorang memiliki kekuasaan tetapi tidak menjaga? Jawabannya kekuasaan akan tumpang tindih dan menjadi otoriter. Benar? Benar. Betul? Betul. Apakah ada yang menambahkan? Tidak. Baik, berikan tepuk tangan kepada kita. Jadi, jawaban Ananda semua itu sudah benar. Yang mana Nabi Sulaiman diberikan tanggung jawab dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Sulaiman itu orang yang bijaksana, terus bertanggung jawab dan juga cerdas. Bagus. Ketika kekuasaan itu tidak dipimpin dengan baik dan penuh tanggung jawab, kekuasaan itu akan menjadi otoriter dan juga tumpang tindih. Kok gitu Ibu? Iya dong. Kekuasaan nggak digunakan dengan baik, akan terjadi kekacauan. Baik, terima kasih anak-anak semua. Di sini Ibu akan memberikan refleksi terdahulu. Siapa mau maju ke depan? Mau, Bu. Oke, Ibu minta satu cewek, satu cowok. Maya terlebih dahulu ya. Silakan maju. Coba
pencet start. Oke. Bagaimana perasaan Ananda selama pelajaran berlangsung? Sedih atau senang? Senang Bu. Dekat. Oke. Tetap semangat. Lanjut. Next. Siap. Coba tekan next-nya. Bisa. Oke, next. Apakah Ananda sudah fokus mendengarkan Ibu dengan baik? Belum atau sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau iya, coba sebutkan satu saja apa yang bisa diteladani dari sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Cerdas, Bu. Terus? Bukan senang. Apakah benar anak-anak Ibu semuanya senang belajar hari ini? Senang. Apakah senang? Apakah senang? Baik, alhamdulillah semuanya senang. Nah, jadi di sini Ibu ingin memberikan pohon kebaikan. Di sini pohonnya tandus bagus atau jelek? Jelek. Tandus. Harus diberi buah. Supaya ada buahnya harus diberikan pupuk. Nah, jadi kita pupuk dengan kebaikan. Di sini Ibu ada kartu kebaikan, ada gambar apel dan juga daun. Ananda isi dengan kebaikan yang akan Ananda mau. Nanti baru ditempel ke sana ya. Nanti Ibu akan bantu. Silakan dibuat. Baik, Bu. Udah siap semuanya, misi? Udah, Bu. Oke, silakan ke depan untuk menanam pohon, menanam buah di depan. Ayo, ganti-gantian. Ketika sudah seperti ini, apakah sudah bagus pohon kita? Sudah bagus. Begitulah kebaikan. Semoga nanti kebaikan-kebaikan yang Ananda tanam di sini berbuah baik seperti pohon apel kebaikan ini. Baik, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Bu, Silakan. Nabi Sulaiman itu adalah nabi sekaligus raja, Bu, yang memiliki banyak keistimewaan, namun dia tetap berendah hati dan tidak sombong. Bagus. Yang lain? Bijaksana, Nabi Sulaiman itu bijaksana, ibadah, Bagus. Good. Selanjutnya dermawan. Bijaksana. Tidak sombong. Orang yang suka bermusyawarah, Bu. Suka bermusyawarah. Bagus. Tepuk tangannya dikasih. Jadi, Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus raja yang memiliki kekuasaan yang luas dan sangat besar, tetapi rendah hati, bijaksana, tidak sombong, yang memiliki pasukan hanya manusia saja? Tidak. Ada bangsa jin juga. Begitu kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik anak-anak Ibu semuanya, untuk pelajaran selanjutnya kita tidak ada, mungkin nanti Ibu akan ngirim kisi-kisi karena besok kita udah ujian. Besok kita sudah ujian tengah semester. Jadi harap dipelajari pelajaran yang dari awal kita itu belajar dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.